Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Bismillahi ma sya'allah. La yasukul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila Al-Fatiha. Alhamdulillah. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati para habaib, yang saya hormati para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, generasi muda Ahlus Sunnah wal Jamaah, semoga selalu dijaga oleh Allah semuanya. Teman-teman, rekan-rekan, semua orang tua, kerabat-kerabat, semoga sehat selalu, semoga dilancarkan rezekinya, dibukakan untuk selalu istiqomah beribadah kepada Allah, dilancarkan usahanya, kemudian apa yang dicita-citakan, dihajatkan dan diimpikan semoga tercapai oleh Allah, semoga tercapai dan seiring ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ala man salafun shalih bi barakatil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, kajian kita sama, yaitu pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Kita lanjutkan yang kemarin tentang aktivitas baru setelah menjadi sunni. Siapa itu Imam Abu Hasan al-Ash'ari kemarin. Baik, sebelum itu kita review dulu apa yang ada di bab kemarin seperti itu. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan mengenai sholat. Untuk apa kita sholat? Apakah masuk surga atau tidak? Gitu. Nah, itu bukan masalah surga atau neraka. Sholat itu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kita. Ketika kita sudah menjadi hamba Allah, maka kita harus mengabdikan diri. Kita harus sepenuh hati mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun juga kita hamba atau budak seperti itu. Layaknya seorang budak pada zaman dahulu harus mengabdikan diri sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Sama apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga kerjakan atau lakukan seperti itu, agar si majikan atau yang Tuhan kita sendiri merasa senang. Maka agar yang
si majikan tadi biar senang seperti itu. Kalau sudah senang ridho, apa yang diberi atau dikasih, apa yang kita inginkan, apa yang kita pinta pasti akan tercapai seperti itu, pasti akan dikabulkan. Ibarat seperti ini. Ini contoh spesifiknya seperti itu. Ini perumpamaan saja. Katanya sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ketika kita ibaratkan contoh botol ini, bukan masalah muslim atau tidaknya, masalah tiangnya seperti itu ya. Ini ibarat rukun Islam, ibarat ini ada 5 ya. Ketika kita melaksanakan semua rukun Islam itu, maka kita akan begini seperti itu. Kita kasih contoh. Ketika kita tidak mengerjakan puasa contohnya, apakah kita layak untuk menjadi seorang muslim? Kita layak untuk dicap sebagai muslim seperti itu? Tetap iya layak, tapi muslim yang bagaimana gitu? Ketika kita tidak zakat, tidak puasa, yang kedua, apakah kita layak dicap sebagai seorang Islam, orang Islam gitu? Ya, kita masih layak. Kemudian ketika kita tidak sholat, maka layakkah kita dicap sebagai seorang Islam atau Muslim? Masih layak. Kemudian jika kita tidak berhaji, apakah masih layak sebagai Islam? Masih. Nah, yang terakhir, ketika kita tidak bersahadat, apakah kita layak dicap sebagai seorang Islam atau Muslim? Dan jatuh. Botol ini akan jatuh. Sama juga, apabila semuanya menggenggam dengan erat, maka kokohlah rukun Islam kita seperti itu. Iya, kalau diambil satu, tidak dikerjakan satu, kita masih layak dikatakan sebagai orang Islam. Tapi Islam yang bagaimana, Muslim yang bagaimana? Maka rukun-rukun Islam atau rukun-rukun iman itu kalau bisa diimani dan dikerjakan seperti itu. Sudah dulu. Dan juga yang bertanya, jangan suka mengejek-ejek atau mengeluh orang. Iya, saya bisa gambarkan. Ini ada sebuah kisah pada zaman dulu. Ada seorang ulama ini menyuruh murid yang paling disenangi lah, anak emasnya, menyuruh, wahai muridku, tolong carikan sesuatu yang lebih hina, bahkan paling hina di muka bumi ini. Kalau sudah ada, bawakan terus taruh di hadapan saya. Seketika keluarlah si murid ini, kemudian perintah gurunya tadi dijalankan. Dia patuh terhadap perintah gurunya. Kemudian berangkatlah murid ini pagi hari. Ketika melihat seekor keledai, dia merasa, wah, ini binatang atau makhluk yang paling hina, katanya. Makhluk yang paling hina inilah keledai, karena banyak kekurangannya gitu. Kemudian dia lewat lagi, ada seorang pemabuk. Ya, mungkin ini makhluk yang paling hina. Seperti itu. Seketika dia berpikir lagi, masa ini yang paling hina seperti itu. Kalau dia setelah mabuk tobat gimana? Mungkin bisa jadi yang lebih baik seperti itu. Yang ketiga, ketemu dengan seorang pelacur. Nah, dia simpulkan, inilah makhluk yang paling hina, katanya. Pelacur ini paling hina, akan saya bawa ke hadapan guru saya, ustadz saya, seperti itu. Sehabisnya itu dia berpikir lagi, mungkin ini bisa tobat juga. Sehabisnya melakukan dosanya ini, ya mungkin dia bukan makhluk yang paling hina, mungkin bukan ini makhluknya atau orangnya, seperti itu. Dia bingung, terus mencari, dan singkat cerita, datanglah dia dan ketemu seekor anjing.
Nah ini anjing, ini Pak mungkin, atau inilah makhluk yang paling dihina, yang paling hina di muka bumi. Kenapa? Karena ini najis satu. Kemudian anjing ini tidak ada manfaatnya. Ya ada sebagai pencari mangsa, sebagai pemburu, membantu manusia dalam mencari rampok. Tapi dapat saya simpulkan inilah makhluk yang paling hina katanya, anjing inilah, karena najis dan lain-lain. Kemudian ketika akan membawa anjing itu, dia berpikir lagi, oh iya ya, anjing ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa saya memvonis ini hina, sedangkan yang menciptakannya itu ialah Allah yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha sempurna. Tidak, saya tidak akan bawa anjing ini seperti itu. Soalnya juga ada anjing yang masuk surga, anjingnya Ashabul Kahfi, binatang yang masuk surga, sedangkan saya belum tentu masuk surga. Kemudian dia sadar bahwa dirinya lah yang paling hina. Dia sibuk mencari kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, sedangkan dia tidak sibuk mencari kekurangan sendiri. Singkat cerita, dia pulanglah ke gurunya ini. Assalamualaikum, wahai Syekh. Waalaikumsalam, dijawab oleh gurunya. Mana makhluk yang paling hina yang saya suruh bawa? Apa kamu tidak mentaati perintah saya? Sahabatnya itu muridnya berkata, saya sudah cari kemana-mana seharian ini, ternyata makhluk yang paling hina itu tidak ada kecuali saya sendiri, katanya. Akhirnya dia menyadari bahwa dialah yang paling hina. Intinya apa? Amanat yang dapat disampaikan di sini, kita jangan sibuk mencari aib-aib orang lain, jangan sibuk mengkorek aib orang lain seperti itu. Ini diomongin ini, diomongin itu, diomongin yang jelek-jelek. Sementara kita sibuk mengkorek-korek kesalahan orang lain. Ini kok seperti ini kok kekurangannya ini kok apa, akhlaknya kurang baik, ini kok pelit, ini kok apa. Nah, kekurangan sendiri tidak aib sendiri, aibnya kita sendiri, maksudnya kejelekan kita sendiri, kita tidak introspeksi apa seperti itu, sibuk. Kalau ada orang lewat langsung mulutnya mencaci, kalau ada orang salah sedikit, kalau ada orang terpeleset sedikit, itu mulutnya mencaci seperti itu, menggibah dan lain-lain, merasa dirinya nggak punya kesalahan. Padahal kalau kita lihat-lihat ya banyak seperti itu, orang yang seperti itu. Tapi janganlah menjadi orang yang seperti itu, nggak boleh. Kesimpulannya gini, seperti itu. Kepada gurunya tersebut, saya sudah cari dari pagi sampai siang sampai sore, tidak ada makhluk yang paling hina melainkan saya. Karena apa? Saya dari pagi sampai sore itu sibuk mencari kesalahan, mencari kejelekan orang lain, mencari aib terhadap manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang ada di bumi, sedangkan saya masih banyak aib, masih banyak dosa, masih banyak kesalahan. Jadi intinya ya jangan mencari kesalahan, jangan mencari kejelekan orang, diam saja seperti itu ya. Kalau ada orang seperti itu ya diam saja. Kita ada orang kejelekan jangan ikuti, jangan mencemooh, seperti diam saja. Kan sudah saya jelaskan di pertemuan yang awal-awal. Maka kalau orang menghujat atau mengungkit gitu, atau anak ini kenapa kok seperti ini ya, padahal gini-gini ya, dia itu tidak akan mati, tidak akan wafat sebelum melakukan dosa yang sama seperti apa yang pernah orang itu lakukan, apa yang pernah orang itu kerjakan, apa yang pernah dia omongin seperti itu. Kalau aku sih nggak mungkin melakukan seperti ini. Jangan sampai seperti itu. Kamu itu ada riwayatnya, kamu nggak akan wafat, nggak akan mati. Kalau kamu melakukan kesalahan yang sama seperti orang itu, hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan lisan gitu. Kita harus menimbang rasa buat mencaci orang lain, jangan sampai menyakiti seperti itu. Kita nggak tahu seperti itu. Dari dosa itu mungkin tertutup hijab buat terkabulnya doa kita, impian kita. Hati-hati seperti itu. Sudah, lanjut ke materi yang terlalu panjang ya, sampai kemana-mana. Kemudian aktivitas setelah menjadi Sunni. Saat Asy'ari mengikuti Mu'tazilah, aktivitasnya banyak diisi dengan mengarang kitab. Asy'ari
yang membela ajaran Mu'tazilah. Dia Asy'ari. Tidak jarang yang mewakili gurunya Abu Ali Al-Jubai dalam forum-forum perdebatan menghadapi tokoh-tokoh di luar Mu'tazilah. Aktivitas Al-Asy'ari sebelum menjadi Sunni, dia banyak mengarang kitab dan juga mewakilkan gurunya Abu Ali Al-Jubai itu menghadiri forum-forum perdebatan gitu ya di luar tokoh Mu'tazilah tersebut. Ini setelah Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, yang Abu Hasan Al-Asy'ari, dan pindah ke Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang dilakukan? Aktivitas intelektualnya semakin bertambah padat ya. Jadi setelah keluar dari Mu'tazilah dan menuju paham Ahlussunnah wal Jamaah, semakin padat aktivitas intelektualnya beliau. Salah satunya mengisi hari-harinya dengan mengajar teologi, mengajar ketuhanan di Masjid Jami Kota Basroh yang pertama, yang dipenuhi kaum pelajar dari berbagai penjuru ya. Dia mengajar di Masjid Jami Kota Basroh dan murid-muridnya banyak dari penjuru-penjuru dunia mungkin ya. Di samping itu di Kota Basroh terutama ya, kaum terpelajar nih. Aktivitasnya juga diisi dengan menjawab berbagai pertanyaan yang datang dari berbagai daerah ya. Yang ini sudah sewajarnya, seyogyanya, beliau kan orang yang sangat alim seperti itu ya. Jadi perdebatan atau diskusi itu sudah menjadi makan, sudah menjadi darah daging bagi beliau, sudah terbiasa. Kemudian Al-Asy'ari juga mengisi aktivitasnya dengan mendatangi majelis-majelis ahli bid'ah. Di samping mengajar, beliau juga mendatangi majelis ahli bid'ah untuk apa? Sama, melakukan perdebatan dengan mereka. Satu hal yang belum pernah dilakukan oleh ulama Sunni sebelumnya. Jadi ulama Sunni sebelumnya itu belum pernah mendatangi kelompok ahli bid'ah untuk diajak debat, untuk diajak argumen, untuk diajak mencari literatur mana yang benar, mana yang tidak. Sedangkan Abu Hasan Al-Asy'ari melakukan itu untuk apa? Untuk mengukuhkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini gitu ya. Di masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq, kaum Mu'tazilah berhasil melakukan kolaborasi dengan Khalifah untuk menyebarkan paham Mu'tazilah tentang kemakhlukan Al-Quran melalui mesin kekuasaan ya. Pada zaman ini, ketiga ini Mu'tazilah itu mampu menyebarkan paham Mu'tazilah tapi melalui kekuasaan. Kalau sudah pemerintah atau pemimpin itu ditunggangi oleh paham-paham yang tidak nyeleneh ya. Satu, pemerintahnya mau kekuasaan, kemudian paham yang lain itu nyeleneh atau sesat gitu ya, bahaya ya. Itu harus dari pemerintahnya juga, dari ulil amri. Makanya banyak ulama yang harus dekat, bahkan bisa bergandengan dengan ulil amri, itu harus